Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Nabullah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Halo Sobat Movie, kembali lagi bersama Dumb Hells Channel. Kali ini saya akan membawakan alur film Munafik, salah satu film horor religi terbaik dan terlaris dari negeri jiran Malaysia. Film ini bertemakan pengusiran setan yang dikemas dengan dakwah ayat-ayat agama yang mempunyai pesan moral mendalam serta pesona mengerikan hampir di setiap adegan film. Di film ini, Samsul Yusuf bertindak sebagai sutradara, penulis skenario, bahkan menjadi pemeran utama sekaligus. Film Munafik berkisah tentang seorang pria yang menemukan fakta mengejutkan tentang penyebab kematian istrinya, serta kehilangan kepercayaan dirinya terhadap Tuhan. Baiklah, tak perlu berlama-lama, inilah alur film Munafik. Film dibuka dengan adegan sebuah kecelakaan insiden mobil yang ditumpangi oleh Adam bersama istrinya, yaitu Zulaikha. Rupanya kecelakaan itu menyebabkan Zulaikha mengalami luka yang parah, sehingga nyawanya tak bisa untuk diselamatkan. Adam pun menghampiri serta memeluk Zulaikha. Menuju akhir hidup istrinya, Adam menuntunnya untuk membacakan 2 kalimat syahadat, dan Zulaikha pun meninggal dunia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu scene berpindah pada beberapa karakter lain, yaitu bernama Pak Usman. Dia merupakan ayah kandung Maria, sedangkan Usman sendiri sudah menikah lagi dan mempunyai istri baru. Bukan hanya parasnya yang cantik, namun juga solehah yang bernama Zati. Namun nampak ibu tirinya ini tidak begitu menyukai Maria, dengan alasan Maria seperti mempunyai kelainan pada dirinya. Setelah selesai membuatkan minuman teh untuk Zati, Maria bergegas masuk ke dalam rumah. Namun rupanya dia menemukan sebuah kotak kecil yang tergeletak di lantai. Ketika Maria mencoba membukanya, tiba-tiba sebelum Maria sempat membuka kotak tersebut, kemudian Zati datang dan mengambilnya. Kau buka ke benda ni? Kembali pada Adam yang masih diselimuti kesedihan yang mendalam atas kepergian istrinya. Di lain sisi, ia juga mencoba untuk menguatkan dan meyakinkan anaknya, yaitu Amir, agar bisa mengikhlaskan kepergian ibunya yang ia sayangi. Untuk mengobati rasa rindu, Adam mengajak Amir berziarah ke makam ibunya. Di kuburan dia bertemu dengan penjaga makam yang bernama Syah. Lalu Syah pun mendatangi Adam. Syah berkata bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Adam yang telah meruqyah istrinya waktu itu. Syah juga bertanya pada Adam, kenapa dia tak pernah terlihat lagi untuk meruqyah warga. Namun pertanyaan itu membuat raut wajah dan sikap Adam malah terlihat tidak senang. Tanpa menjawab, dia langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat malam tiba, teman Adam bernama Asman datang menemuinya. Asman menyayangkan sikap Adam yang kini jauh berbeda, terlihat lebih pemarah serta pedendam. Hingga dirinya kini tak pernah lagi terlihat kembali ke masjid. Adam pun menjelaskan, dirinya akan terus berperilaku seperti ini bila mana pelaku penyebab kecelakaan yang menewaskan istrinya belum ditemukan. Kan hati, betapa mulianya kamu kalau kamu maafkan. Dan Allah telah beri jawaban pada soalan kamu tadi. Setelah sekian lamanya, Adam pun kembali ke masjid untuk menemui gurunya dan bercerita segala hal berat yang dia harus lalui serta mengikhlaskan semua cobaan yang menimpa dirinya. Berat saya nak maafkan orang tu. Allah itu maha mengetahui. Scene selanjutnya, ketika malam hari, Maria mengalami pecah ban yang membuatnya harus menepikan mobilnya. Dan Maria pun melihat bola basket melintas di hadapannya. Dan disinilah teror kepada Maria dimulai. Bukan hanya bola basket, Maria juga melihat setan anak kecil yang menyeramkan, dengan setengah wajah terluka, yang terus berusaha mengganggunya. Namun, untungnya dalam keadaan mengerikan itu, bos kantor Maria bernama Fazli, kebetulan dia juga menyukai Maria, tanpa sengaja bertemu dengannya dan segera mengantar Maria pulang ke rumah. Di keesokan harinya, Fazli datang ke rumah Maria serta mengungkapkan pada Zati bahwa ia datang bermaksud untuk segera mungkin menikahi Maria. Namun, Zati tidak langsung menyetujui permintaan Fazli
Karena Zati menganggap ini bukanlah waktu yang tepat karena kondisi jiwa Maria masih belum stabil. Kembali ke Adam, saat berada di kamar, Adam dibangunkan oleh anaknya yaitu Amir. Amir memberitahu kedatangan Datuk. Maksud kedatangan ayah Adam karena ingin melihat keadaan Adam karena ibunya selalu mengalami firasat buruk tentang dia. Di balik kesedihan, Adam berusaha untuk menutupi semua hal kepada ayahnya agar orang tuanya tidak selalu mencemaskan keadaannya. Jadi sebelum lanjut, sampai di sini biar gak terlalu bingung dengan filmnya, gua mau ngasih tahu sedikit sudut pandang masalah yang dialami dari dua keluarga ini. Karena film ini memang mempunyai banyak karakter yang diperdalam perannya serta plot dan timeline yang selalu berpindah-pindah. Jadi, kalau dari sudut pandang Ustadz Adam, walaupun dia adalah seorang ahli agama, namun tragedi yang dialaminya meninggalkan luka yang cukup dalam, hingga Adam sulit menerima kehilangan istrinya, serta masih merasa dendam kepada pelaku yang menyebabkan kecelakaan. Sedangkan, kalau dari keluarga Pak Usman, mereka anggap bahwa anaknya Maria seperti merahasiakan atau mengalami sesuatu hingga membuat dirinya dianggap aneh oleh keluarganya. Tetapi semua masih belum jelas apa penyebab dari semua itu. Jadi, mari kita lanjut. Di malam hari, Maria mendapatkan beberapa gangguan dari jin ketika dia sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Beberapa gangguan terjadi seperti pintu yang terbuka sendiri, kursi yang bergoyang, bahkan terlihat sosok iblis yang bertanduk. Tangan Maria pun tampak berubah menjadi merah. Mendengar teriakan keras dari Maria, Zati bergegas untuk memeriksanya. Lalu dia terkejut ketika melihat Maria sudah terdiam kaku seperti mengalami kesurupan. Zati pun menghubungi Imam Hada untuk meminta bantuan. Mendengar kabar itu, Imam Hada meminta tolong kepada Adam. Namun seketika Adam menolaknya secara halus dan meminta Hada untuk menyuruh Ustadz Saiful. Lalu Imam Hada mengatakan Ustadz Saiful saat ini sedang berada di Mekah. Mendengar percakapan itu, Datu meminta Adam untuk membantunya, sembari berkata, "Jangan kau sia-siakan kelebihan dari Tuhan yang telah diberikan kepadamu." Pergilah dalam kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Meski berat, Adam pun berpikir untuk melakukannya, dan akhirnya Adam datang bersama Asman ke rumah Pak Usman. Ketika tiba di kamar Maria, Adam melihat keadaan Maria menghadap ke belakang sembari menangis berada di sudut kamar. Maria berucap bahwa dia diganggu karena mendapat kiriman sihir dari pemuka agama yang suka kepadanya. Dan mengapa walaupun dia rajin sholat serta taat kepada Allah, namun masih kerap diganggu oleh bangsa jin. Adam menyadari bahwa yang berbicara itu bukanlah Maria, melainkan sosok jin yang mencoba menyesatkan melalui tubuh Maria. Allahu Akbar. Kau jangan menipu jin iblis dan Allah. Jangan sembunyi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibacakan doa, Maria tiba-tiba menghilang entah kemana. Namun, setelah beberapa saat, Maria muncul dan mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Terjadi pertarungan ayat antara mereka, hingga membuat Asman terpental ke dinding, serta kaca di sekitar kamar pecah. Allahu Akbar. Siapa kau? Aku Adam, hamba Allah, musuh iblis. Illa zurriyyatun min Fir'aun. Jin itu juga mengatakan tujuannya adalah untuk menyesatkan para umat Islam, serta akan datang sesuatu yang lebih mengerikan kelak, yaitu setelah muntah darah berisi paku keluar dari perut Maria. Adam pun berhasil mengeluarkan jin tersebut. Setelah proses ruqyah selesai, Adam mengatakan pada Imam Hada bahwa Maria telah dikirimkan sihir. Setelah berterima kasih, Zati juga meminta kepada Adam untuk lebih sering melihat keadaan Maria. Tak lama kemudian, Fazli datang bermaksud untuk menengok keadaan Maria. Namun bukannya berterima kasih pada Adam yang sudah menolong, dia malah berprasangka buruk terhadap para pemuka agama yang menurutnya hanya mengambil keuntungan semata. Keesokan paginya, Datu mencoba memeriksa keadaan kamar Adam. Namun dia menemukan sesuatu yang menurutnya tidak wajar. Datu menemukan beberapa lembar foto Zulaikah serta beberapa surat-surat yang ditulis untuk mendiang istrinya itu. Namun saat Datu ingin membawa surat-surat itu,
Adam pun datang dan mengambilnya. Datuk hanya bermaksud anaknya itu agar tidak terlalu larut terus-menerus dalam kesedihan karena kepergian istrinya. Sebab kejadian itulah yang membuat Adam kini telah berubah. Di tempat lain, terjadi perselisihan antara Zati dan Maria. Rupanya, ibu tiri Maria telah menuduhnya mengambil kotak kecil yang Zati anggap sangat penting untuk dirinya. Kemudian tanpa sengaja, Zati menabrak Maria hingga terjatuh. Dirasa tidak menemukan saat menggeledah kamar Maria, Zati pun pergi tanpa meminta maaf sedikit pun, walaupun sudah terbukti bukan Maria lah yang mengambilnya. Dari keadaan yang berbeda, Fazli yang terlihat murung karena hubungannya dengan Maria yang belum jelas, dia terlihat sedang diejek oleh beberapa rekan kerjanya. Mereka meledek Fazli. Mungkin Fazli lah yang telah mempelet Maria agar Maria mau kepadanya dan mendapatkan seluruh harta dari keluarga Maria. Mendengar ucapan para temannya, walaupun itu hanya sekedar candaan, tetapi Fazli malah kalap hingga gelap mata. Karena emosi yang sudah tak terbendung, lalu Fazli memukul rekannya itu berkali-kali menggunakan asbak di bagian kepala hingga temannya terluka cukup parah. Kembali pada keadaan Maria, meskipun Maria sudah diruqyah, namun dirinya masih menunjukkan sikap yang aneh. Zati melihat Maria tanpa sebab berjalan sendiri keluar rumah dengan pandangan kosong serta sambil bersuil. Zati pun mengejar Maria, sekaligus meminta maaf atas kejadian tadi di kamar. Namun Maria malah melontarkan kata kasar kepada Zati. Namun bukan hanya itu. Maria pun seperti bergerak tak terkontrol, menunjukkan seperti bukan dirinya. Dia juga menampar hingga menyeret Zati sampai depan rumah. Lalu berkata, "Kau hanya ingin harta dari ayahku saja, sebab mau menikah dengannya." Hal itu menunjukkan bahwa jin yang merasuki Maria telah kembali dan menguasai dirinya. Gangguan terhadap jin juga semakin menjadi-jadi. Hal itu dialami oleh guru Adam. Saat mengendarai mobil, Hada diganggu oleh penampakan, sehingga hal itu menyebabkan mobil yang dikendarai masuk ke jurang, menyebabkan Imam Hada meninggal dunia. Namun tak sampai di situ, jin itu juga telah berhasil menghasut Fazli melalui tubuh Maria. Tanpa sadar, Maria mengatakan bahwa dirinya telah tidur dengan Adam. Tentu saja, kesabaran Fazli yang hanya selembar tisu membuatnya begitu marah mendengar perkataan Maria. Zati lalu menceritakan kejadian itu pada Pak Usman, bahwa kelakuan Maria sudah di luar kendali dan mengerikan. Oleh sebab itu, Zati meminta izin agar Maria kembali mendapatkan pengobatan oleh Adam. Zati juga mengadu dia telah kehilangan kotak yang menurutnya sangat penting untuk dirinya. Walaupun sampai saat ini belum diketahui apa sebenarnya isi dari kotak kecil itu. Tak berselang lama, kemudian Adam kembali datang untuk meruqyah Maria melalui mediasi air dalam botol yang sudah dibacakan surat Yasin. Namun ketika membacakan ayat, botol air dan Maria tiba-tiba terlempar dari tempat tidurnya dengan kemampuan Konstantin. Adam pun kembali berhasil mengusir jin itu dari tubuh Maria. Kemudian, tanpa disadari, Pak Usman tiba-tiba menghilang dari kamarnya hingga membuat semua menjadi panik. Adam pun segera bergegas mencari Pak Usman menggunakan mobilnya. Saat berkendara, Adam mendapatkan telepon dari Asman. Dia memberitahu bahwa gurunya, Imam Hada, telah meninggal dunia 5 jam yang lalu akibat kecelakaan. Adam pun terlihat begitu syok mendengarnya. Masalah Usman belum beres, namun harus mengetahui musibah seperti ini. Lalu tak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba Amir menelpon ayahnya bahwa dirinya sedang ditemani ibu di rumah. Tentu saja, mendengar itu pun Adam semakin frustasi melihat sikap Amir yang selalu berimajinasi akan keberadaan ibunya. Karena pikirannya yang semakin kacau, Adam pun nekat melakukan tindakan di luar batasnya sebagai yang dikenal ahli agama. Dia pergi ke kuburan untuk menggali makam Zulaikah dan mengambil jasad istrinya itu. Maafkan Abang Zulaikah. Sesampainya di rumah, Adam menyeret jasad istrinya sambil berteriak memanggil Amir. Lalu Adam menarik Amir ke depan jasad ibunya agar dia sadar bahwa selama ini ibunya telah meninggal dunia dan tidak lagi menanyakan keberadaan ibunya. Amir pun menganggap ayahnya telah gila karena telah membawa jasad ibunya dari kuburan. Amir mencoba melepaskan diri dari ayahnya, namun tanpa sengaja malah mencakar Adam.
Hal itu semakin membuat Adam tak terkendali. Dia pun membunuh Amir dengan cara mencekik lehernya. Tapi ternyata itu semua hanyalah gambaran berhalusinasi dari Adam saja. Dapat kita simpulkan bahwa beratnya cobaan yang harus ia alami. Sampai terbayang jika seseorang yang lemah iman akan bertindak seperti yang terlintas di pikiran Adam jika itu nyata. Saat di pemakaman, Adam terlihat adu mulut dengan Asman. Asman sampai saat ini masih bingung oleh sikap Adam yang berubah semenjak kepergian istrinya. Karena memang Adam begitu sensitif jika siapa saja yang membahas atau mengungkit kematian istrinya. Ketika di sana, Adam juga melihat Shah dan ayahnya seperti membicarakan hal yang mencurigakan. Namun ketika Adam ingin mendekat, dia dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Beralih pada keluarga Maria, Zati terlihat sedang murung karena hilangnya Pak Usman yang belum ditemukan sampai saat ini. Tetapi di sini Maria malah bertanya hal yang aneh tentang mimpi yang dia alami. Maria bertanya pada Zati tentang keberadaan Tuhan dan iblis. Mendengar pertanyaan itu, Zati pun marah karena Zati menganggap Maria sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran agama, lalu memarahinya dengan nada keras. Setelah mendapat perlakuan itu, Maria semakin frustasi sehingga membuatnya menjadi hilang kendali. Kemudian dia nekat meminum obat antidepresi dengan dosis berlebih yang ia simpan di kamar mandi. Dan tiba-tiba lagi-lagi Maria diganggu oleh yang kali ini berwujud menyerupai Zati membawa pisau. Maria pun lari ketakutan dan bersembunyi di dapur. Maria mengambil pisau untuk jaga-jaga dan akan mengancam balik akan membunuh Zati jika berani untuk mendekat. Namun faktanya Zati datang bukan untuk membunuh Maria, melainkan hanya ingin membawakan Maria segelas air yang sudah dibacakan surat Yasin untuknya. Penglihatan dan pikiran Maria pun semakin sulit untuk membedakan yang nyata atau sesuatu yang manipulasi pikirannya. Di tempat berbeda, Fazli yang mendengar ucapan Maria datang menemui Adam di rumahnya. Fazli dengan emosi menanyakan kebenaran tentang kabar itu. Apakah benar Adam telah tidur bersama Maria? Adam yang belum sempat menjelaskan langsung dicekik oleh Fazli yang memang sudah dibutakan akan nafsu dunianya. Kemudian kondisi itu dilihat oleh Datuk dan Amir, yang akhirnya Fazli menahan emosinya lalu pergi. Datuk di sini ingin memberitahu pada Adam tentang sesuatu yang terjadi pada dirinya. Namun belum mendengarkan, tiba-tiba Adam mendapatkan telepon dari kepolisian yang ternyata polisi ngasih kabar bahwa Pak Usman telah ditemukan. Tak ingin mendengar cerita ayahnya lebih lanjut karena kekesalan terhadap Shah, Adam pun bergegas pergi untuk menemui Pak Usman. Tiba di rumah Pak Usman. Di sana Zati dan Maria bercerita pada Adam bahwa ada pemuka agama lain yang mencoba untuk menghancurkan keluarganya. Tetapi Zati dan Maria tidak menyebutkan nama, siapa ustadz yang mereka maksud sebenarnya. Lalu Adam masuk ke kamar Pak Usman. Nyatanya, di dalam tidak menemukan siapa-siapa. Yang ada hanyalah peci milik Pak Usman yang terjatuh di lantai. Adam pun keluar lalu bertanya pada Maria dan Zati, "Di mana Pak Usman?" Tiba-tiba, peci yang dilihat tadi rupanya adalah sebuah nisan. Namun itu semua rupanya adalah tipu daya dari jin saja. Kemudian Adam mendapat telepon. Dan faktanya itu telepon dari Zati yang memberi kabar padanya bahwa Maria berada di rumah sakit karena tadi mencoba untuk bunuh diri. Maria pun mencoba menghindar sekuat tenaga di rumah sakit akan teror yang menakutkan itu. Dirasa tempat persembunyiannya aman, dia akan terjaga untuk beberapa saat. Namun rupanya dia malah masuk salah satu kamar mayat. Sungguh tempat persembunyian yang ideal. Adam dan Zati pun lalu tiba di rumah sakit. Namun sayangnya mereka tidak menemukan keberadaan Maria. Lalu di saat itu Adam memberitahu fakta menarik pada Zati, bahwa dialah yang mengambil kotak kecil miliknya. Adam memberitahu bahwa ternyata isi dari kotak itu adalah sebuah jimat penangkal jin. Lalu kenapa Zati bisa mendapatkan barang musyrik seperti itu? Setelah itu Maria menelpon Adam untuk menemukannya di sebuah bangunan tua.
Maria juga berkata bahwa dia akan mengungkapkan sebuah rahasia penting bagi dirinya. Mendengar itu, Adam segera menuju lokasi yang Maria telah sampaikan. Ketika di perjalanan, ayah Adam menelpon dan meminta untuk menemuinya di rumah. Karena ayahnya dan Shah ingin memberitahu sesuatu pada dirinya. Namun karena memang Adam kesal kepada Shah. Sebab dulu karena menyelinap diam-diam masuk ke dalam rumah Adam tanpa izin. Dia pun menolak dengan alasan bahwa dirinya mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan. Tibalah Adam di sebuah bangunan tua. Dia pun mencoba menelusuri lokasi setempat. Terlihat banyak sekali penampakan-penampakan yang mengganggunya. Dan akhirnya Adam pun bertemu dengan Maria di sana. Maria mengatakan sulit dirinya keluar dari dalam bangunan ini. Setiap dia mencari jalan keluar pasti selalu gagal. Saat hendak mencari jalan keluar, tiba-tiba Adam terlempar dan terbentur dinding. Lalu dirinya ditarik oleh sesuatu yang membawa dirinya berada di tempat seperti ritual yang banyak terdapat alat-alat perdukunan dan jasad manusia. Sedangkan di tempat lain, Maria terjatuh dari lantai 2 hingga membuat dirinya terluka parah. Di akhir hidupnya, Maria memberitahu sesuatu kepada Adam. Dan ternyata disinilah semua akan terungkap bahwasanya Marialah yang telah menabrak mobil Adam hingga membuat istrinya meninggal. Namun semua itu bukanlah semata atas kemauannya sendiri, melainkan seseorang yang telah menyuruhnya melakukan itu. Dan rupanya, dalang dari semua hal yang terjadi ini adalah ayah kandung Maria sendiri, yaitu Pak Usman. Sungguh plot twist di luar Nurul. Pak Usman sebenarnya berniat untuk menghabisi nyawa Adam, tetapi bukan Adam yang meninggal dari kecelakaan itu, melainkan istrinya. Pak Usman jugalah yang menjadi dalang di balik teror mistis yang dialami Maria serta penduduk lainnya. Maksud dari semua itu adalah Usman bertujuan untuk membunuh para pemuka agama, supaya manusia tidak percaya lagi akan agama. Itu memang merupakan perjanjian dia kepada iblis agar menyesatkan orang-orang beriman sehingga dirinya mendapatkan harta serta apapun yang dia inginkan. Kemudian dengan skill yang dimilikinya, Usman pun menyerang Adam menggunakan magic damage yang membuat Adam terpontang-panting hingga menyebabkan muntah darah dibuatnya. Karena tak mampu melawan Usman yang memang mempunyai level yang lebih tinggi, Adam hanya mencoba berdoa dan mengikhlaskan semua cobaan yang ia terima. Dengan segala keimanannya, ia meminta pertolongan hanya kepada Allah. Lalu ketika Usman ingin menyerangnya menggunakan batu, tiba-tiba Allah pun mendengar doa dari Adam. Seketika petir menyambar Usman hingga tubuhnya hangus tidak karuan. Kemudian datanglah Datuk bersama Shah untuk menjelaskan kepada Adam. Disinilah plot twist ganda akan terungkap. Bahwasanya selama ini rupanya Amir anaknya juga telah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil bersama ibunya. Berawal dari Shah saat melihat Adam pergi ke kuburan untuk berziarah. Shah melihat Adam seperti sedang berbicara sendiri. Maksud dia menyelinap ke rumah Adam. Semua itu untuk membuktikan dugaannya. Kedatangan ayah Adam itu juga bukan disuruh oleh ibunya, melainkan Shahlah yang memberitahu agar dapat menyadarkan Adam dari imajinasi anaknya. Ketika segala tragedi telah terungkap, Adam pun mengikhlaskan segalanya hanya kepada Allah. Dan film pun the end. Awalnya sebelum gua nonton film ini, gua kira cuma film Ruqyah atau eksorsis kebanyakannya. Namun rupanya film ini mempunyai banyak unsur pesan religius yang mendalam. Banyak plot twist di mana-mana, jump scare bertubi-tubi, alurnya susah ketebak. Namun kerennya, film ini bisa nyatuin antara tragedi, ketakutan, serta perenungan dalam satu film. Sekian dari gua, Sikat John. Terima kasbon.